Para senior yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi saya coba melihat bahwa di hampir semua agama itu ada kegiatan puasa. Bermacam-macam bentuknya. Mulai dari pantangan sampai puasa. Dalam puasa Ramadan yang akan datang itu ada hal-hal yang juga kita harus lakukan, biasanya adalah tidak makan, tidak minum selama sekitar 13 sampai 13,5 jam di daerah Bintaro. Di daerah lain bisa lebih panjang. Di musim panas di Eropa lebih panjang lagi gitu ya. Bisa sampai berapa jam itu? Sangat panjang. Nah, jadi ini akan saya sampaikan bahwa kegiatan puasa itu pertama kita melihat apa aspeknya daripada kegiatan puasa. Kegiatan aspeknya ada dua macam sebenarnya. Aspeknya pada umumnya adalah semua puasa itu adalah mengendalikan diri. Mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Dan salah satu aspek yang utama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek mental spiritual. Kalau bilang aspek fisik, mengendalikan itu adalah mengendalikan makanan minum, masukan ke dalam saluran pencernaan kita. Yang kedua adalah mengistirahatkan saluran pencernaan kita sehingga ada aspek-aspek yang baik yang akan terjadi di sana. Aspek yang kedua adalah aspek mental spiritual, mengendalikan pada umumnya adalah mengendalikan emosi. Tadi sudah dijelaskan, mengendalikan emosi. Dan yang kedua adalah mengendalikan perilaku. Jadi artinya perilaku yang tidak bertentangan dengan norma-norma sesuai dengan agama yang bersangkutan. Gitu. Di samping itu juga ada kegiatan yang diupayakan untuk meningkatkan kegiatan beribadah sesuai agama dalam Islam, ibadah dalam agama Islam. Nah, itulah beberapa makna daripada puasa. Kalau kita lihat lebih lanjut mengenai manfaat puasa, ya tidak banyak sebenarnya yang bisa diuraikan. Itu biasanya adalah karena kita itu istirahatkan saluran pencernaan kita, maka selama puasa itu ada kesempatan saluran pencernaan kita itu memperbaiki diri atau beristirahat daripada tugas-tugas yang berat dalam rangka mencerna makanan-makanan yang masuk. Yang kedua adalah mengenai menyangkut soal menjaga berat badan. Ini nggak ada gunanya, tidak akan bisa menjaga berat badan kalau di saat tidak puasa antara jam buka puasa sampai sahur, orang makan secara berlebihan, sering makan ke restoran semacam, wah akhirnya berat badan yang diharapkan itu bisa dikendalikan, diturunkan, tidak terjadi. Kenapa bisa mengendalikan berat badan itu? Karena pada waktu puasa kita makan terakhir kita pada waktu sahur, dan kemudian energi yang kita digunakan untuk kita bekerja dan sebagainya itu diambil daripada karbohidrat yang masuk pada waktu makan itu. Habis karbohidratnya, maka energi bisa dibuat melalui gula yang disimpan dalam bentuk glikogen ya, dalam hati maupun dalam otot. Itu dipakai untuk energi. Habis persediaan gula itu, maka digunakan lemak dalam tubuh kita untuk menjadi sumber energi. Nah, lemak inilah yang kalau misalnya makin dikurangi karena banyak dipakai, bisa menyebabkan berat badan kita menurun ataupun kita menjadi lebih sehat gitu. Yang ketiga adalah bagaimana mencegah terjadinya stres gitu ya. Dan juga mungkin kesedihan menimbulkan depresi. Jadi saya tidak usah jelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan. Dan yang keempat adalah menyehatkan jantung. Menurut beberapa penelitian, orang yang berpuasa itu lebih dari 50%, 58%, 56% jantungnya akan lebih sehat daripada yang tidak berpuasa. Mungkin karena orang berpuasa itu karena mengendalikan emosi, mengendalikan makanan dan sebagainya, bisa memang menimbulkan kesehatan pada sistem kardiovaskularnya. Berikutnya itu mengenai tips yang perlu kita lakukan, bagaimana puasa itu bisa bermanfaat ataupun membuat kita sehat. Para senior sekalian, kalau kita berpuasa itu, ada yang nggak boleh kita dikurangi itu adalah kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan itu kalau kurang namanya dehidrasi. Kalau dehidrasi berperan sangat merepotkan tubuh kita yang sudah dalam lanjut usia ini.
Karena itu dikatakan bahwa sekurang-kurangnya kita harus minum 1 hari itu 1,5 liter. Jadi antara buka puasa sampai sahur kita harus minum paling sedikit 1,5 liter, gitu ya. Yang kedua itu adalah kalau kita berbuka puasa, begitu ada waktu tanda berbuka puasa dimunculkan, lakukan minum dulu. Minum dulu untuk mengurangi kekurangan cairan yang mungkin terjadi. Dan setelah itu makanlah kudapan ringan saja. Sebuah kurma atau apa kue sedikit gitu ya. Kita biarkan perut kita perlahan-lahan mendapatkan masukan. Nanti menjelang sholat isya, makanlah makan malam itu dengan baik dan jangan berlebihan. Sama sekali jangan berlebihan. Yang ketiga adalah menghindari minuman sangat dingin, minum es dingin, karena dingin itu membuat pembuluh darah kita makin mengecil, menyempit gitu ya, dan berpengaruh pada yang lainnya. Kemudian kalau makanlah dengan pola makan sehat. Berarti ada gizi seimbang di sana, protein, kalori, karbohidrat, protein, lemak, itu harus dalam kondisi yang seimbang. Jadi jangan berlebihan, kurangi karbohidratnya, apalagi lemak gitu ya. Dan kemudian yang kedua, makanlah makanan yang berserat, menyebabkan pencernaan kita lancar. Yang ketiga, oleh karena itu makan berserat biasanya berhubungan dengan buah dan sayur, gitu ya, yang harus dilakukan. Yang berikutnya lagi adalah mengenai berolahraga. Kalau puasa jangan tidak berolahraga, karena kita memang sudah disarankan lanjut usia itu selalu bergerak. Dikatakan 5 kali dalam seminggu paling sedikit, 30 menit kita berolahraga. Di bulan puasa kita juga bisa olahraga, tapi lakukan itu pada saat yang tepat. Misalnya menjelang buka puasa. Jadi kita berolahraga sana, senam duduk, jalan kaki, nyetir rumah, bersepeda sepeda di tempat, ya gitu ya. Dan sebagainya itu perlu dilakukan agar supaya tubuh kita tetap sehat. Kalau diberi obat oleh dokter, karena biasanya lansia itu tidak lepas dari obat. Jarang yang lepas dari obat. Rahasia tidak lepas. Kita harus tetap minum obat. Cuma bagaimana obatnya, cara pemberian obatnya nanti kita bicarakan terakhir. Bila mana ada kondisi-kondisi fisik atau kesehatan yang serius, baiknya kita konsultasi ke dokter dulu apakah kita layak berpuasa apa tidak. Kalau kita memang, karena apa? Orang lanjut usia tuh nggak ada urusannya usia berapa, selama dia sehat boleh berpuasa, gitu ya. Tetap boleh berpuasa. Kecuali kalau badannya lemah ataupun ada kondisi tertentu yang berisiko. Misalnya ini kondisi yang berikutnya ini adalah kalau dia tekanan darahnya rendah, gitu ya. Atau dia anemia, hemoglobinnya rendah. Dia perlu masukan untuk meningkatkan hemoglobin. Kalau diabetes, kalau gulanya tidak terkendali, itu bisa berbahaya juga, gitu ya. Atau sangat rendah misalnya gulanya, maka pada puasa itu akan menyebabkan makin rendah lagi gulanya. Orang yang berpenyakit hati, penyakit ginjal, yang serius ya saya kira tidak usah berpuasa. Gangguan sistem kekebalan tubuh, penyakit autoimun, bisa juga tidak berpuasa. Kalau seseorang sedang mengidap kanker dan kemudian mengalami kemoterapi, dia disarankan dia tidak usah berpuasa karena kondisinya lemah. Demikian juga untuk yang muda, yang hamil dan menyusui tidak dikenankan berpuasa. Dan terakhir adalah kalau ada gangguan saluran pencernaan, tentu akan repot kalau kita berpuasa. Bagaimana makan obat? Obat itu dimakan sekali sehari, bisa 2 kali sehari, bisa 3 kali sehari, bisa 4 kali sehari, bahkan ada juga sekali penyakit yang harus 5 kali sehari. Misalnya penyakit virus yang di kulit yang bikin sakit itu, harus cepat dikasih, dimakan 5 kali sehari, paling sedikit 7 hari harus dimakan. Nah, kalau dia dikasih resep untuk 1 kali sehari, maka makanlah obat itu baik waktu buka atau waktu sahur. Silakan dipilih gitu ya. Lebih baik waktu buka, kalau lupa masih bisa dimakan waktu sahur. Tapi ada obat-obat tertentu yang harus dimakan hanya waktu buka atau waktu sahur. Kalau kita sakit diabetes, dapat obat anti diabetes yang menurunkan gula darah, maka makanlah pada waktu buka puasa.
1 kali sehari. Karena apa? Sehabis kita buka puasa itu, kalau kita buka puasa kita makan. Jadi obat itu langsung berfungsi untuk menurunkan gula darah kita yang biasanya naik setelah kita makan. Yang kedua, kalau obat itu adalah obat anti hipertensi, sebaiknya kita makannya pagi hari waktu sahur. Kenapa demikian? Karena dari statistik yang ada, tensi orang itu akan naik pada jam-jam 10-11 gitu. Jadi kalau obatnya diberikan pada waktu sahur, dia langsung berfungsi untuk meredakan tensi kita pada jam-jam tersebut. Sekarang bagaimana kalau obatnya 2 kali sehari? Ya, makanya ya sahur dan buka gitu ya. Kalau 3 kali sehari, biasanya kita bagi 5 jam, tiap 5 jam. Buka puasa jam 6 sore, 5 jam 11 malam, kemudian kita makan puasa lagi, makan obat lagi waktu sahur. Kalau 4 kali, repot. Apalagi 5 kali, nggak usah puasa aja. Kalau itu harus, ya toh. Karena itulah, maka makan obat ini juga jadi penting, ya. Karena supaya jangan sampai salah, efek obatnya nggak berperan. Saya kira itu saja yang penting untuk diketahui. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para senior yang akan berpuasa. Sekali lagi, umur tidak membatasi kita puasa, ya. Tapi kondisi kesehatan yang turut berperan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.